Misteri tengkorak di atas plafon. Penemuan tengkorak kepala manusia di plafon salah satu rumah warga di Malaka Jaya, Durensawit bikin geger warga. Berbagai tudingan pun bermunculan, mulai psikopat, pembunuh berantai, hingga syarat ilmu pesugihan pun dialamatkan pada penghuni rumah. Benarkah ada tindak kejahatan di balik penemuan tengkorak kepala manusia ini? Rian, seorang tukang konstruksi yang tengah merenovasi rumah di Jalan Nusa Indah, Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur, mendadak lemas. Pasalnya baru kali ia melihat langsung tengkorak manusia di depan mata. Posisinya berada tepat di pojok atas plafon rumah, seolah sengaja ditaruh sebagai pengawas rumah. Pertama sepintas sebelah sini tuh persis sebelah sini tuh saya cuma ngelihat tempurung belakangnya aja yang begininya. Saya kira mau bola karena kan kealingan kalencet tuh. Kemudian 10 menitan dia teriak-teriak, bang sini katanya bang. Ini ada apa ini kata dia. Akhirnya saya naik lagi, pas begitu naik, ada apaan kata saya. Ini katanya lihat sini. Akhirnya saya naik. Untung di situ saya langsung refleks ngambil handphone kan, saya video. Karena saya ngelihat ininya nih, pas begitu saya video, masya Allah kata saya. Ya saya juga sambil ngomong amit, saya ambil awalnya kan di sini, saya pindahin ke sini. Amit. Meski takut, Rian memberanikan diri memegang tengkorak kepala di atas plafon untuk memastikan apa yang ia pegang. Apalagi saat itu hari sudah mulai gelap. Berita penemuan tengkorak ini sontak menghebohkan warga sekitar. Semua orang menerka-nerka tengkorak siapa yang ada di atas plafon. Terkejut aja sih ya, nggak nyangka kok biasanya gang ini aman-aman aja, tiba-tiba ditemukan warga. Terkejut, kaget gitu. Ya nggak nyangka juga sih, kaget gitu. Karena membuat heboh dan kekhawatiran, polisi pun turun tangan. Tengkorak dibawa tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diselidiki. Selain gigi atas yang masih utuh, kabarnya tengkorak manusia yang ditemukan di plafon rumah warga ini ada sebuah tulisan. Ada, betul, ada tulisan. Jadi di sininya itu 1950 Indonesia. Ada tulisannya. Tulisannya itu bentuknya stempel atau Tulisan tangan. Yes, spidol, betul. Afdal, pemilik rumah, menolak untuk ditemui dan diwawancarai. Namun dari Karsudin RT setempat, kami tahu bahwa pemilik saat ini telah membeli rumah ini belasan tahun lalu. Dan selama itu, rumah selalu dikontrakan kepada orang berbeda. Afdal sendiri adalah pembeli ketiga rumah ini. Sebetulnya beli sejak kira-kira udah ada sekitar 10 tahun yang lalu, tapi dikontrakin. Dikontrakin, ada beberapa penghuni kontrakan di situ bergantian. Nah sekarang rencana sama pemilik rumah mau ditempatin sendiri. Dari warga sekitar, kami mendapat kabar bahwa keluarga pemilik awal rumah ini tinggal tak jauh dari rumah ini. Kami pun segera menemuinya untuk mendapatkan informasi. Sosok Imam sebenarnya familiar di antara warga Malaka Jaya karena pernah menjabat sebagai RT selama 3 tahun lamanya. Juga nggak tahu keberadaan tengkorak itu asalnya dari mana Mbak ya. Tahun 2012 itu 2011 saya pindah rumah karena rumah saya dekat di sini, saya suka beres-beres di sana. Terus pas saya bebenah ada kepala yang diduga tengkorak manusia di plafon, ya udah saya biarin aja di situ gitu kan. Sampai terakhir ketemu lagi ya tahun 2025 itu, seperti itu. Oke, Bapak. Tapi Bapak sendiri emang anak tunggal atau gimana, Pak? Saya 5 bersaudara. Tapi kok bisa Bapak yang terbicarakan punya tengkorak di sana gitu? Karena saya yang taruh di situ. Saya yang menemukan, saya yang taruh. Kakak, adik, saya nggak ada yang tahu. Pernyataan Imam membuat kami bingung. Dari manakah lelaki ini mendapatkan tengkorak kepala manusia ini?
Ya itu jadi setelah besokannya saya BAP, saya voice call dengan keluarga saya, kakak, adik, sepupu saya. Gimana, Mam, hasil BAP lu disiksa apa dia? Enggak, saya enggak diapa-apain. Saya santai, ya keadaan seperti ini saja gitu kan. Terus kakak saya baru ngomong, oh itu gue nemuin dulu tahun 1997 di rumah susun, seperti itu. Tanpa sepengetahuan kakak dan orang tuanya, Imam yang melihat tengkorak di rumah langsung meletakkannya di atas plafon. Ia mengira tengkorak yang ditemukan ini adalah mainan atau replika tengkorak seperti yang sering ia lihat di laboratorium sekolah. Karenanya tengkorak kepala manusia ini ia taruh begitu saja di atas plafon. Kayak barang koleksi ya. Karena kan di situ ada tertera tulisan juga ya, 21 1950 ada tulisan juga Indonesia. Maksud wah ini mungkin koleksi nih gitu kan. Nggak mungkin kalau itu korban baru kah atau baru ada kejadian pembunuhan di daerah situ, nggak mungkin juga kan, udah ada tulisannya itu udah tercukit gitu loh. Ia tak menyangka keberadaan tengkorak di atas plafon rumahnya dulu membuatnya terseret sejauh ini. Namun sebuah pernyataan Imam soal alasan tengkorak manusia ini ia simpan kembali membuat kami bingung. Buat apa juga kan gitu kan, nah buang-buang energi aja kan, kalau ngubur kan perlu ngegali. Terus kalau ngebuang juga kan mesti nenteng-nenteng dulu, belum kalau ada apa ketahuan siapa gitu, udah taruh aja di situ lah. Hingga kini polisi masih menyelidiki status tengkorak kepala manusia yang ditemukan di atas plafon. Imam sendiri mengaku tidak sabar ingin mengetahui hasil dari forensik. Karena sejak pemberitaan ini muncul, berbagai tudingan pun dialamatkan kepadanya. Ikhlas. Alhamdulillah saya dihujat nggak apa-apa. Saya sih nggak takut. Karena Bapak nggak merasa bersalah sama sekali. Nggak bersalah. Amit. Semoga hasil penyidikan tengkorak ini segera rilis, sehingga tidak lagi menyisakan keraguan.